Wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agam Maulana dari Program Studi Sistem Informasi Geografi Angkatan 2023. Sebelumnya, di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum dari saya, yaitu mengenai PHP. Yang pertama, ini adalah bagian comments. Jadi, bagian comments ini adalah blok kode PHP yang dimulai dengan ini PHP dan diakhiri dengan juga tanda ini. Di dalam blok ini terdapat komentar yang tidak dieksekusi sebagai kode program, melainkan hanya digunakan untuk memberikan penjelasan atau catatan pada kode. Di sini ada tiga jenis komentar, yaitu di sini ada tanda garis miring 2, ada menggunakan tanda pagar, dan garis miring bintang. Jadi, script ini merupakan contoh sederhana dari penggunaan komentar di dalam blok PHP. Jadi jika kita melihat hasilnya di sini, di sini hasil dari comments ini tidak mempengaruhi hasil output dari script karena komentar ini hanya dimaksudkan untuk memberikan keterangan atau catatan pada kode bagi programan, sehingga tidak ada yang ditampilkan di halaman browser dari script ini. Lalu di bawahnya di sini ada variabel. Ini yang pertama di sini ada echo. Ini menampilkan informasi menggunakan echo. Ini bagian untuk menampilkan nilai dari setiap variabel ke browser. Jadi setiap nilai disertakan di dalam string menggunakan interpolasi variabel. Lalu di bawahnya di sini untuk menampilkan hasil penjumlahan dua variabel. Jadi di sini nilai dari variabel, nilai matematika, nilai fisika, dan nilai kimia dijumlahkan dan dihasilkan, kemudian disimpan ke dalam variabel jumlah nilai. Lalu di bawahnya di sini ada menghitung dan menampilkan rata-rata nilai. Jadi rata-rata dari tiga nilai ini dihitung dengan membagi jumlah nilai dengan 3. Dan hasilnya disimpan dalam variabel rata-rata. Lalu di bawahnya untuk mengoutput tipe data variabel. Jadi fungsi vardum di sini ini menampilkan tipe data dan nilai dari setiap variabel. Ini akan menampilkan informasi seperti jenis data, misalnya string atau integer dan panjangnya untuk string. Lalu di bawahnya di sini ada untuk mengasih string ke variabel lain. Jadi variabel greeting menyimpan string yang dihasilkan dari interpolasi variabel nama. String ini kemudian ditampilkan menggunakan echo. Lalu di bawahnya di sini untuk mengasih nilai yang sama ke beberapa variabel. Jadi di dalam bagian ini nilai pelajaran diasik ketiga variabel sekaligus. Di sini ada variabel 1, variabel 2, dan variabel 3. Jadi variabel-variabel ini kemudian ditampilkan dalam satu baris. Jika kita melihat hasilnya, hasil dari variabel. Jadi script ini menghasilkan untuk menyimpan data, untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan dan rata-rata, menampilkan data menggunakan echo, dan menampilkan tipe data dengan vardum. Selain itu, script ini juga menunjukkan bagian satu nilai bisa diberikan ke beberapa variabel sekaligus. Lalu selanjutnya di sini ada echo. Yang pertama, di sini variabel-variabel ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai siswa seperti nama, usia, dan nilai. Lalu di bawahnya menggunakan echo untuk menampilkan teks dan variabel. Jadi, echo digunakan untuk menampilkan HTML dan nilai variabel ke browser. Dan di sini variabel-variabel seperti nama, usia,
dan nilai dan lain-lain diinterpolasi langsung ke dalam string. Dan ini menghitung rata-rata nilai. Jadi rata-rata nilai antara tiga matematika, fisika, dan kimia dihitung secara langsung di dalam perintah echo dengan operasi penjumlahan dan pembagian, kemudian ditampilkan. Lalu di bawahnya menggunakan print untuk menampilkan teks dan variabel. Jadi print ini digunakan untuk menampilkan konten ke browser, sama seperti echo. Pada dasarnya, print dan echo ini sangat mirip, tetapi print mengembalikan nilai selalu satu, sehingga bisa digunakan dalam ekspresi, sedangkan echo tidak. Jadi struktur dan hasilnya sama seperti pada bagian echo, menampilkan informasi yang sama. Jika kita melihat hasilnya, di sini hasil dari echo, ini script ini mendemonstrasikan cara menampilkan informasi yang disimpan dalam variabel dengan echo dan print. Keduanya digunakan untuk output dengan perbedaan minor dan tidak mempengaruhi fungsionalitas utama dalam contoh ini. Lalu selanjutnya ada data tipe. Yang pertama di sini ada string. Ini digunakan untuk menyimpan teks. Di sini menghasilkan nama. Lalu ada integer. Ini menyimpan bilangan bulat. Lalu selanjutnya di sini ada integer. Jadi integer ini menyimpan bilangan bulat. Di sini ada usia integer. Jadi variabel usia ini menyimpan angka bulat 20. Lalu di bawahnya ada string. Ini untuk menyimpan teks. Jadi menampilkan informasi bahwa ini adalah string. Dan di sini ada panjangnya, yaitu 10 karakter. Lalu di bawahnya ada boolean. Jadi boolean itu menyimpan nilai benar, true atau salah atau false. Dan ini menyimpan nilai true yang menunjukkan status keanggotaan. Dan fungsi vardum ini menampilkan bahwa variabel ini adalah tipe boolean. Lalu di sini ada array. Ini tipe data array ini menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Jadi di sini ada variabel daftar hobi. Ini adalah array yang menyimpan tiga elemen string. Fungsi vardum menampilkan detail array termasuk jumlah elemen dan isinya. Lalu di bawahnya ada objek. Tipe data objek ini menyimpan data dan fungsi dalam struktur yang lebih kompleks. Jadi di sini ada kelas car. Ini mendefinisikan sebuah objek dengan dua properti, warna dan model. Variabel myCar adalah instance dari objek car dengan nilai hitam untuk warna dan BMW untuk model. Lalu fungsi vardum ini menampilkan properti dan nilai dari objek. Jika kita melihat hasilnya, data tipe, jadi string ini untuk teks, integer untuk bilangan bulat, boolean untuk menampilkan nilai benar atau salah, array ini adalah kumpulan nilai, dan objek adalah struktur data kompleks yang dapat memiliki properti dan fungsi. Lalu selanjutnya ada string. Jadi string dengan double quotes. Yang pertama, string dengan double quotes. Ini adalah menggunakan double quotes sehingga interpolasi variabel di dalam string. Pada bagian ini, variabel nama akan dimasukkan ke dalam string secara otomatis. Lalu menggunakan single quotes. Jadi menggunakan single quotes ini tidak melakukan interpolasi variabel, sehingga nama akan tetap tampil sebagai teks literasi dan tidak akan digantikan dengan nilainya. Lalu menghitung panjang string menggunakan string. Jadi ini menggunakan echo. Jadi menampilkan hasil string menggunakan ini untuk menghitung jumlah karakter dalam sebuah string. Pada contoh ini panjang.
ini dihitung. Jadi panjang dari string ini adalah 11 karakter. Lalu menghitung jumlah kata menggunakan str word count. Jadi fungsi str word count ini menghitung jumlah kata dalam sebuah string. Pada contoh ini, selamat datang di We Three Schools. Ini nanti dihitung jumlah katanya. Lalu di bawahnya ada mencari teks dalam string menggunakan strpost. Fungsi strpost digunakan untuk mencari posisi pertama kemunculan substring dalam sebuah string. Pada contoh ini, mencari kata with schools dalam string pesan, jika ditemukan, fungsi akan mengembalikan posisi indeks, jika tidak akan mengembalikan false. Lalu di sini mencari teks yang tidak ada dalam string. Jadi pada contoh ini, fungsi strpost ini mencoba mencari kata pesan di sini universitas yang tidak ada dalam string pesan. Karena tidak ditemukan fungsi mengembalikan false dan menampilkan pesan bahwa teks ini tidak ditemukan. Jika kita melihat hasilnya, strings, eh, script ini menggunakan beberapa fungsi penting dalam manipulasi string di PHP. Yang pertama, interpolasi variabel terjadi dengan double quotes, dengan single quotes tidak melakukan interpolasi. strlen menghitung panjang string, strwordCount menghitung jumlah kata, dan strpost mencari posisi kemunculan substring dalam string. Lalu di sini selanjutnya ada numbers. Yang pertama, ini menampilkan tipe data dari setiap variabel. Di sini dengan vardum, jadi di sini berbagai jenis angka disimpan dalam variabel. Di sini ada integer yaitu usia, ada float bilangan desimal, di sini ada berat, ada integer juga nilai fisika, ada string berisi angka dan string yang berisi jarak, angka tetapi jarak. Lalu di sini fungsi vardom ini digunakan untuk menampilkan tipe data dan nilai dari setiap variabel. Lalu di bawahnya, di sini ada memeriksa infinitai dengan is infinite. Jadi penjelasan angka 19E411 adalah representasi eksponensial yang sangat besar, yaitu 1,9 dikali 10 pangkat 411. Jadi PHP mengenal angka yang terlalu besar sebagai infinity. Jadi fungsi is infinity memeriksa apakah suatu nilai adalah infinite jika ia mengembalikan true. Jika kita melihat hasilnya, gambar, jadi script ini menunjukkan cara menggunakan data dan memeriksa tipe data angka, seperti integer, float, dan string yang berisi angka. Lalu selanjutnya ada casting. Yang pertama di sini ada casting ke string. Jadi ini casting digunakan untuk mengubah tipe data dari variabel ke string. Seperti di sini usia, usia mengkonversi integer usia menjadi string. Nilai matematika mengonversi integer menjadi string. Dan rata-rata mengonversi float menjadi string. Selanjutnya di sini ada casting ke integer. Ini casting digunakan untuk mengonversi float. Float di sini adalah nilai rata-rata menjadi integer. Dalam proses ini, bagian desimal akan dihapus. Lalu, casting ke float. Casting digunakan untuk mengonversi integer usia menjadi float. Lalu di sini ada casting keboolean. Ini casting mengonversi hasil perbandingan apakah rata-rata nilai lebih dari 75 menjadi boolean. Jika rata-rata lebih besar dari 75, hasilnya adalah true. Jika tidak, maka false. Lalu casting ke array. Casting ini digunakan untuk mengubah nilai rata-rata menjadi array. Jadi nilai di cast
menjadi array akan menjadi elemen pertama dari array. Jadi jika jika kita melihat hasilnya, hasil dari casting, jadi ini casting ini untuk mengubah tipe data variabel sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada dari integer atau float menjadi string, dari float menjadi integer, dari boolean menjadi kondisi tertentu, atau dan juga dari nilai array untuk penggunaan lebih lanjut. Lalu selanjutnya di sini ada math. Yang pertama di sini fungsi p ini mengembalikan nilai pi yang merupakan rasio keliling lingkaran terhadap diameternya, dan fungsi min dan max. Ini fungsi min mengembalikan nilai terendah dari argumen yang diberikan, dan fungsi max mengembalikan nilai tertinggi dari argumen yang diberikan. Lalu fungsi ABS ini mengembalikan nilai mutlak dari sebuah angka, yaitu jarak angka tersebut dari nol tanpa memperhatikan tanda positif atau negatif. Lalu SQRT ini mengembalikan akar kuadrat dari argumen yang diberikan. Ini ada round, ini digunakan untuk membulatkan angka kebilangan bulat terdekat, dan ren, ini menghasilkan angka acak antara dua nilai yang ditentukan. Jika kita melihat hasilnya, jadi script ini menunjukkan penggunaan berbagai fungsi matematika yang ada di PHP untuk melakukan operasi dasar, seperti menghitung nilai maksimum, minimum, dan rata-rata, serta menghasilkan angka acak dan melakukan operasi matematika lainnya. Lalu selanjutnya ada operators. Yang pertama di sini data awal, dan di sini ada PHP operator matematika. Ini menggunakan operator aritmetika untuk melakukan operasi dasar pada variabel X dan Y. Lalu ada operator penugasan. Ini operator penugasan sama dengan digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel. Plus sama dengan adalah operator penugasan yang menambahkan nilai Y ke X dan kemudian menyimpan hasilnya di X. Lalu di sini ada operator perbandingan. Jadi eh, operator perbandingan ini adalah perbandingan yang memeriksa apakah dua nilai sama dan tanpa memperhatikan tipe data. Dan operator identitas yang memeriksa apakah dua nilai yang sama dan juga memiliki tipe data yang sama. Jika kita melihat hasilnya operator, jadi script ini menunjukkan bagaimana menggunakan operator aritmetika, penugasan, dan perbandingan dalam PHP. Lalu selanjutnya ada if else. Jadi yang pertama di sini ada deklarasi variabel, lalu ada menggunakan if untuk memeriksa usia. Ini memeriksa jika kondisi terpenuhi, pesan yang menyatakan bahwa individu sudah dewasa akan ditampilkan. Lalu di sini if else untuk memeriksa status lulus atau tidak. Di sini ada menggunakan if else statement untuk memberikan grade nilai, dan menggunakan switch statement untuk memberikan komentar pada rata-rata nilai. Jika kita melihat hasilnya, hmm, hanya seperti ini. Jadi script ini menunjukkan penggunaan dasar dari if, else, else, dan switch untuk memeriksa dan memberikan respon berdasarkan nilai dan respon kondisi yang berbeda. Lalu selanjutnya ada switch. Ini menggunakan switch untuk menampilkan kategori berdasarkan nilai. Jika kita melihat hasilnya,
Script ini menggunakan struktur switch untuk memberikan kategori berdasarkan nilai. Jadi penggunaan switch true ini digunakan untuk mengevaluasi berbagai kondisi dengan cara yang lebih bersih dan terorganisir daripada menggunakan banyak pernyataan if dan else. Dengan pendekatan ini, kode menjadi lebih mudah dibaca dan dipelihara. Lalu selanjutnya, di sini ada array. Ini ada membuat array, ada mengakses elemen array, menambahkan elemen array, menghapus elemen dari array, menghitung jumlah elemen dalam array, dan mengurutkan array. Jadi jika kita melihat hasilnya, script ini memberikan pemahaman dasar tentang penggunaan array di PHP, termasuk cara membuat, mengakses, menambah, menghapus, menghitung jumlah elemen, dan menghitung array. Array adalah struktur data yang sangat penting dalam pemrograman untuk menyimpan kumpulan data terkait dengan cara yang terorganisir. Lalu di sini ada for loop, ini ada while loop untuk menampilkan nama dan usia, ada do while loop untuk menampilkan pesan setidaknya sekali, ada for loop menampilkan nilai tiap mata pelajaran, dan for each loop menghitung dan menampilkan rata-rata nilai. Jika kita melihat hasilnya, jadi script ini menunjukkan berbagai cara untuk melakukan iterasi di PHP menggunakan while, do while, for, dan for each loops. Penggunaan loops yang tepat dapat membantu dalam mengeksekusi perintah berulang kali secara efisien dan jelas. Loop ini sangat berguna dalam pemrograman untuk menangani koleksi data dan melakukan tindakan yang berulang. Lalu sebenarnya ada function. Ini ada fungsi untuk menghitung total harga, ada fungsi untuk menghitung diskon, dan ada implementasi penggunaan fungsi. Jika kita lihat hasilnya, jadi fungsi ini menunjukkan cara mendefinisikan dan menggunakan fungsi di PHP untuk mengorganisir kode dengan lebih baik. Fungsi calculate total dan apply discount memisahkan logika perhitungan harga dari logika presentasi yang membuat kode lebih modular dan mudah dipelihara. Lalu yang terakhir ada tabel. Di sini membuat tabel. Jadi kode ini menunjukkan cara membuat tabel dengan PHP untuk menampilkan data menggunakan HTML. Hasilnya akan seperti ini. Dengan menggunakan array dan perulangan, kita dapat dengan mudah mengatur dan menampilkan data dalam format yang terstruktur. Ini adalah praktikum dalam pengembangan web untuk menampilkan data dinamis dari server. Jadi sekian presentasi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.